Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Permana dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020. Nah, pada kali ini saya akan membawakan topik yang sebagian dari kita belum memahami atau belum mengetahui, yakni perbedaan demam denggi dengan demam berdarah denggi. Sebagai informasi bahwa Indonesia merupakan negara yang menempati peringkat kedua sebagai negara endemis demam berdarah tinggi dan demam denggi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan pengetahuan tentang apa sih itu demam denggi dengan demam berdarah denggi dan apa perbedaannya. Oke, selanjutnya kita awali dengan apa sih demam denggi dan demam berdarah tinggi itu. Demam denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus denggi yang diakibatkan dari gigitan nyamuk yang biasanya ditandai dengan gejala klinis seperti demam, ruam pada kulit, dan nyeri otot ataupun nyeri sendi. Namun hal ini tidak menimbulkan gejala yang parah atau tidak menimbulkan kematian. Kemudian yang kedua adalah demam berdarah tinggi. Sama seperti demam denggi. Demam berdarah tinggi ini disebabkan oleh infeksi virus denggi yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, namun disertai pendarahan darah yang hebat. Nah, penyebab demam denggi dengan demam berdarah tinggi ini sama, yakni disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus, di mana virus ini masuk melalui pembuluh darah manusia. Nah, virus denggi ini dibagi menjadi 4 tipe, yakni DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Nah, apabila kita telah terinfeksi oleh salah satu tipe ini, kemudian di kemudian hari kita terinfeksi oleh virus dengan tipe yang sama, maka potensi untuk mengalami demam berdarah denggi ini akan kecil. Namun apabila kita terinfeksi oleh virus dengan tipe yang berbeda, maka potensi mengalami demam berdarah denggi akan semakin besar. Karena imun dalam tubuh kita belum mengenali tipe-tipe dari virus tersebut. Kemudian ada gejala dan dampak demam denggi dan demam berdarah denggi. Yang pertama adalah demam denggi. Ini penderita demam denggi akan mengalami yang namanya demam mendadak selama 2-7 hari, kemudian diikuti dengan lemah lesu, timbul bintik merah pada kulit, dan mengalami nyeri pada ulu hati. Sedangkan pada demam berdarah denggi ada beberapa tambahannya, ini adanya pendarahan di hidung atau mimisan dan pendarahan di bawah kulit. Kemudian diikuti dengan muntah-muntah, bahkan disertai dengan muntah darah. Kemudian feses pada buang air besar akan berwarna kehitaman, kemudian akan mengalami kebocoran plasma yang disebabkan oleh kadar hematokrit atau kadar kekentalan darah semakin tinggi, sehingga akan mengalami kebocoran plasma. Kemudian mengalami trombositopenia, yakni mengalami penurunan trombosit, yang dimana ambang batas normalnya yakni 150.000 sampai 450.000, sedangkan pada penderita demam berdarah denggi yakni hanya sekitar 100.000 trombosit atau bisa kurang dari 100.000. Lalu apa hal yang bisa kita lakukan untuk upaya mencegah demam denggi dan demam berdarah denggi ini? Ada 4 hal yang bisa kita lakukan, yakni yang pertama adalah melakukan 3M, yakni menguras, menimbun, dan menutup. Di mana menguras bak mandi yang telah digunakan untuk mencegah nyamuk-nyamuk bertelur, kemudian menimbun, yakni menimbun barang-barang bekas yang bisa berpotensi menjadi sarang nyamuk, kemudian menutup, yakni menutup wadah-wadah air untuk mencegah nyamuk-nyamuk ini menetaskan telurnya. Kemudian yang kedua adalah mengonsumsi vitamin C, karena vitamin C ini dapat merangsang dan memperkuat imun-imun di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan obat nyamuk. Disarankan untuk menggunakan obat nyamuk yang memiliki minyak-minyak esensial dan minyak-minyak alami seperti lavender, jeruk, dan sebagainya, agar menghindari iritasi pada kulit dan menghindari zat-zat yang berbahaya.
Kemudian adalah memasang kelambu. Memasang kelambu ini sangat dianjurkan karena untuk menghindari adanya gigitan nyamuk yang bisa menyebabkan kita terkena demam dengi ataupun demam berdarah dengi, khususnya pada nyamuk Aedes aegypti. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari demam denggi dan demam berdarah denggi ini adalah terletak pada gejalanya, yakni pada demam berdarah denggi, penderita akan mengalami yang namanya pendarahan hebat, sehingga mereka akan mengalami shock. Kemudian yang kedua, pada demam berdarah denggi akan mengalami yang namanya kebocoran plasma dan mengalami penurunan trombosit. Nah, adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan adalah yang tadi, melakukan 3M, melakukan bersih-bersih lingkungan untuk menghindari adanya sarang nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk, kemudian memasang kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat menjaga kesehatan kita dari berbagai penyakit, khususnya penyakit demam denggi dan demam berdarah denggi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.